أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, yang bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Surat 5 ayat 6 ini menjelaskan kepada kita bahwa apabila kita
hendak sholat, berwudulah lebih dahulu. Apabila kita hendak sholat, berwudulah. Pertama, membasuh muka. Membasuh muka. Membasuh muka ini kalau Bapak dan Ibu pernah ke satu negara, saya sebut saja Maroko, orang melakukan berwudu itu dia duduk, dan benar-benar wudu itu dia nikmati. Jadi ketika dia membasuh muka itu benar-benar dia nikmati. Begitu juga selanjutnya dia ketika membasuh tangan, wa aidiakum ilal marafiq, membasuh tangan. Juga dia nikmati membasuh tangan itu. Kemudian mengusap kepala. Jadi kalau kepala tidak dibasuh tapi diusap ya. Kemudian membasuh kaki sampai mata kaki. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran, rukun wudu, ya, rukun wudu itu pertama membasuh muka, kemudian yang kedua membasuh tangan sampai siku, yang ketiga membasuh kaki sampai mata kaki, kemudian yang keempat adalah mengusap kepala. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran cuma 4. Ditambah hadis Nabi innamal a'malu binniyat. Maka ditambah segala perbuatan termasuk wudu harus diawali dengan niat. Lalu yang keenamnya rukun wudu itu tertib. Nah, jadi berurutan. Nah, jadi rukun wudu itu ada 6. Sedangkan sunnah-sunnahnya dijelaskan lebih detail oleh hadis. Lebih detail dijelaskan oleh hadis dari mulai membasuh telapak tangan, menyilang-nyilangi, terus berkumur-kumur dan seterusnya. Itu dijelaskan oleh hadis. Tapi rukunnya itu adalah ada 6. Kemudian berikutnya Allah menjelaskan pada kita, dan jika kamu junub maka mandilah. Nah, ini juga ayat ini menjelaskan tentang mandi. Kalau kamu dalam keadaan junub, mandi. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air besar, lalu atau menyentuh perempuan lalu tidak ada air, Islam memberikan keringanan. Allah memberikan keringanan, boleh bertayamum. Lalu bagaimana itu tayamum? Tayamum itu dengan debu atau dengan tanah yang bersih. Caranya adalah tepuk ya, dengan tepuk tanah itu dengan telapak tangan kita, lalu usapkan buat muka dan tepuk lagi satu kali lagi untuk pergelangan tangan ya, untuk pergelangan tangan. Jadi tayamum itu luar biasa sebagai pengganti wudu kalau kita tidak mendapatkan air, atau tadi kalau kita junub ya, hubungan suami istri tidak ada air, juga boleh dengan bertayamum. Karena ada satu riwayat, ada salah seorang sahabat, dia berhubungan suami istri lalu tidak mendapatkan air, lalu dia bertayamumnya guling-guling di pasir. Lalu Nabi memberikan penjelasan, tidak begitu. Jadi walaupun
habis hubungan suami istri, cara mandinya sama seperti cara mandi tayamum, cara mandi berwudu, yaitu hanya telapak tangan, hanya muka dan telapak tangan, ya, muka dan telapak tangan. Lalu Allah menjelaskan pada kita bahwa berwudu itu sebenarnya yang ingin dituju adalah bukan membasuh kotoran, bukan menghilangkan kotoran yang ada di luar sini, bukan menghilangkan kotoran lahir, tapi berwudu atau tayamum itu menghilangkan kotoran batin. Buktinya apa? Maaf ya, kalau kita banyak kentut akan batal wudunya, lalu kita berwudu lagi. Itu bukan cebok, tapi adalah berwudu, ya. Karena yang dituju bukan lahiriah, tapi batiniah. Nah, lalu kalau kita coba perbandingkan bersih mandi atau bersih berwudu, pasti bersihan mandi. Tapi nyatanya walaupun kita sudah mandi, kalau mau sholat tetap harus berwudu. Jadi berwudu itu yang dituju adalah membersihkan batin kita. Oleh karena itu, lagi-lagi saya pernah melihat bagaimana cara berwudunya orang Maroko. Masya Allah, dia nikmati dari mulai berkemur-kemur, membasuh kedua telapak tangan, basuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, mengusap telinga, sampai mengusap kaki. Betul-betul dia nikmati, dan posisinya dalam keadaan dia duduk. Berwudu itu sambil duduk. Jangan heran kalau di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram itu kalau kita masuk ke tempat berwudu itu ada tempat-tempat untuk duduk. Di tempat wudu itu ada tempat duduk. Nah, tapi banyak yang tidak tahu, jamaah banyak yang tidak tahu. Tempat duduknya dibasahin sehingga orang tidak bisa duduk di situ karena basah. Padahal maksudnya adalah kalau berwudu hendaknya duduk. Kenapa? Karena sebenarnya 50% untuk mendapatkan kekhusyuan sholat itu dimulai dari berwudu yang benar, berwudu yang khusyuk. Karena tanpa berwudu sholat kita sebenarnya tidak sah. Bayangkan. Jadi kunci sahnya sholat kita adalah berwudu. Kunci sahnya sholat kita adalah bertayamum. Luar biasa. Jadi 50% ditentukan sholat itu berkualitas atau tidak, itu dari cara berwudu lebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.